Jumpa lagi Bapak dan Ibu Guru, salam sehat dan penuh bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru untuk pengguna kepala sekolah atau jabatan yang menyerupai. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh guru. Kali ini kita akan coba memeriksa pengelolaan kinerja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Baik, sasaran penggunaan pengelolaan kinerja sudah kita bahas pada video sebelumnya. Untuk ASN, guru non ASN yang dianjurkan kepala sekolah sebagai atasan dan kepala sekolah sebagai pegawai. Ini sudah kita bahas dan tolong diingat di sini kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja PMM mulai 15 Januari 2024. Baik, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini adalah halaman beranda pengelolaan kinerja yang akan dilakukan oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah. Di sini nanti ada tulisan khusus kepala sekolah lah masuk pada PMM kepala sekolah tentunya dengan akun belajar ID yang dimiliki tentunya. Ini dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Periksa perencanaan kinerja guru khusus kepala sekolah. Mohon cek dan setujui. Anda juga memberikan penyesuaian jika diperlukan. Contoh di sini SD 1 Merdeka Mengajar dan sini ada alur pengelolaan kinerjanya mulai Januari sampai dengan Juni. Ini adalah rangkaian pengelolaan kinerja yang terjadi pada siklus pertama, karena rangkaian pengelolaan kinerja terjadi 2 kali dalam 1 tahun, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni. Pada Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan, Februari persiapan observasi kelas, di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, April sampai dengan Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, dan Juni refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Baik, kita lanjut. Persetujuan rencana guru. Apa saja yang ada di dalam persetujuan rencana guru? Kita coba lihat bersama. Pada halaman beranda pengelolaan kinerja yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah khususnya ini, langkah pertama adalah klik periksa untuk mulai melihat dan memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan Anda. Jadi langkah pertama adalah klik periksa. Kita klik periksa di sini, maka kita akan dibawa ke satu jendela dan kita bisa lihat di sini Anda akan menemukan daftar guru yang sudah mengajukan perencanaan kinerjanya. Anda bisa melihat di sini, kita diberi contoh di sini batas waktu menyetujui perencanaan semua guru itu 31 Januari 2024. Di sini ada 10 guru. Nah, ini semua guru 10. Perlu disetujui 10, belum mengajukan tidak ada, disetujui belum ada. Nah, di sini ada nama-nama guru yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu kepala sekolah yang berbahagia. Arina Ana, pangkat golongannya penata muda 3A, jenjang jabatan ahli pertama. Nah, ini dan seterusnya sampai dengan Mita Damayanti, lengkap dengan nama, pangkat, golongan ruang, jenjang jabatan. Nah, langkah kedua Bapak dan Ibu kepala sekolah, lihat status dari tiap guru. Ya, statusnya kita lihat di sini. Arina Ara ini perlu disetujui, perlu disetujui sampai dengan Nita Damayanti perlu disetujui. Nah, itu kita lihat, berarti ini perlu persetujuan dari kita. Kemudian langkah ketiga, periksa perencanaan guru yang statusnya perlu disetujui dengan klik cek. Misal di sini Arina Ara perlu disetujui, kita cek, kita klik misalnya. Nah, maka kita akan melihat jendela berikutnya, yaitu hasil perencanaan kerja utamanya. Hasil kerja utama di sini ada bagiannya. Ini kita lihat misalnya kepunyaan dari Sri Haryati. Setelah kita klik tadi, Sri Haryati ada hasil kerja utama bagian pertama, nanti ada hasil kerja tambahan bagian kedua, ada perilaku kerja bagian 3 dan 4 persetujuan. Nah, ini kita lihat rencana hasil kerja atau RHK-nya. Jadi langkah keempat, pilih RHK yang lain pada pilihan apabila ada RHK yang Anda anggap kurang sesuai. Kita lihat RHK-nya. Di sini ada dikatakan RHK-nya meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Oke, bukti dukung dokumen RPP atau modul ajar, target
kuantitasnya, 1 kegiatan, target waktunya per semester. Kemudian RHK yang kedua, ini RHK yang pertama, ini RHK yang kedua. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau karir melalui pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah. Poinnya 8. Bukti dukungnya sertifikat topik, target kuantitas 2 kegiatan, target waktu per semester poin 16. Akumulasi dari 8 kali 2 kegiatan poin 16. Nah, di sini kita akan melihat hasil kerja utamanya. Dan langkah keempat tadi, pilih RHK yang lain pada pilihan apabila ada RHK yang Anda anggap kurang. So, jadi kita lihat di sini RHK-nya ini. Kita lihat nih ada 2 RHK. Oke. Bapak dan Ibu kepala sekolah nanti memeriksa di situ. Oke, kita lihat. Kita lanjut, kita klik. Masih di hasil kerja utama. Langkah kelima, perubahan yang dilakukan akan diberi tanda ada penyesuaian dari atasan. Bila kita akan adakan penyesuaian dari atasan, kita beri tanda. Oke, langkah ke-6, atasan juga dapat menghapus rencana kerja yang tidak sesuai. Kalau ada rencana yang tidak sesuai, kita bisa menghapusnya, RHK-nya. Oke, Bapak dan Ibu di sini. Kemudian langkah ke-7, Anda juga dapat menyimpannya terlebih dahulu sebelum disetujui dengan klik simpan draft. Kalau kita masih ragu-ragu sebelum kita menyetujui, maka kita bisa klik simpan draft dulu. Nah, kalau semua ajuan dari hasil kerja utama ini sudah sesuai ya, ini bisa kita klik hasil kerja tambahan untuk melanjutkan pemeriksaan perencanaan kinerja guru. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu kepala sekolah. Kita klik misalnya sudah sesuai semuanya, kita klik ke hasil kerja tambahan. Maka kita masuk ke subbagian 2, hasil kerja tambahan. Tugas tambahan ini opsional ya. Nah, langkah ke-9 adalah Anda juga dapat menyesuaikan perencanaan tugas tambahan atau menghapus dengan cara yang sama seperti tadi pada hasil kerja utama. Nah, langkah 10, klik tambahan apabila ada tugas lain yang ditambahkan ke guru. Misal kita ingin menambahkan tugas lain kepada guru tersebut, maka kita akan klik tambahan. Oke, kalau dirasa sudah sesuai semua, misalnya sudah kita tambahkan atau tidak perlu kita tambahkan, maka lanjutkan dengan klik ke perilaku kerja. Itu ke bagian 3. Oke, aspek berorientasi pada pelayanan. Perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Indikator perilaku di sini ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Oke, di sini bisa kita lihat daripada orientasi pelayanan perilaku kerja guru. Nah, langkah ke-12, Anda juga memilih aspek perilaku kerja yang sudah diajukan guru yang sesuai yang mana. Oke, yang sesuai yang mana. Kalau masih ragu-ragu kita simpan di draft, tapi kalau sudah maka kita ke persetujuan. Misal kita setujui semua ajuan daripada guru yang ada di satuan pendidikan kita, langsung kita ke persetujuan. Oke, hasil kerja utama ini, rencana hasil kerja utama sudah kita cek. Kemudian langkah ke-13, perubahan yang dilakukan akan diberi tanda ada penyesuaian dari atasan. Cek dan ada penyesuaian dari atas. Oke, kalau sudah dirasa semua ini sudah pas semua, maka lanjutkan dengan klik ke persetujuan. Langkah ke-14. Oke, klik. Setelah kita klik, maka kita akan dibawa ke beranda atau halaman berikutnya. Berikut ini halaman persetujuan, di mana Anda sebagai atasan akan menyetujui rencana kerja dari guru dengan penyesuaian yang sudah Anda lakukan. Oke, ini rangkuman penyesuaiannya berikut yang Anda perlu lakukan. Pastikan sesuai dengan guru terkait. Jika sudah sesuai, tekan setujui di bawah halaman ini. Jika ingin memberikan penyesuaian lagi, silakan kembali ke hasil kerja utama, hasil kerja tambahan, atau perilaku kerja sesuai kebutuhan. Bisa kembali lagi, simpan draft dan kita kembali. Nah, hasil kerja utama di sini tadi 1, rencana hasil kerja meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Bukti dukungnya ini, target kuantitasnya ini, dan target waktu. Tadi setelah kita cek di sini ada penyesuaian dari atasan. Oke, misal sudah selesai semua, kita setujui. Nah, kita dibawa ke beranda atau halaman yang berikutnya. Jadi perencanaan kinerja guru yang sudah disetujui akan diberi tanda disetujui dan
Anda dapat melihat rinciannya dengan klik selengkapnya. Nah, lanjutkan kembali proses tersebut kepada guru-guru lain yang ada di satuan pendidikan Anda. Oke, jadi Sri Haryati tadi sudah kita setujui. Yang tadi Sri Haryati tadi sudah kita setujui. Nah, yang lain kita klik lagi dan kita cek. Demikian. Nah, demikian. Nah, kemudian langkah yang kedua, bila itu sudah selesai, penilaian atasan. Bagaimana penilaian atasan itu? Kita lihat halaman beranda penilaian kinerja. Langkah pertama, klik lakukan penilaian untuk memulai penilaian kinerja guru. Jadi kita mengklik lakukan penilaian. Kita klik. Nah, di sini ada halaman penilaian kinerja atasan. Selamat datang Hendrawan Suprapto. Di sini Hendrawan ini adalah atasan. Penilaian yang Anda lakukan merupakan aspek penting dalam peningkatan kinerja satuan pendidikan Anda. Oke, ini masih 0 dari 10. Ini masih 0 dari 2. Nah, langkah kedua ini ada nih ya, lakukan penilaian, kumpulkan dokumen, cek dimensi rapot pendidikan pilihan guru. Ya, cek nanti. Oke, langkah kedua adalah klik cek daftar guru untuk melihat siapa saja yang perlu dilakukan observasi dan diberikan penilaian. Cek daftar guru, klik. Nah, tadi setelah kita beri nilai pada bagian satu tadi, baik Sri Haryati, Rani Indrawati, Teguh Priyono, Yolanda dan seterusnya, dilihat status observasi dari setiap guru di Satdik Anda dapat memantau progres penilaian Anda pada tiap guru melalui laman ini. Jadi di sini lakukan penilaian dan periksa dokumen guru, tekan nilai untuk menilai observasi kelas dan kelengkapan dokumen guru. Klik nilai ini. Semua ada 13 di sini. Ini tertera nilai observasi, nilai tindak lanjut, nilai refleksi tindak lanjut, nilai kinerja akhir dan sudah selesai. Oke, ini masih ada. Semuanya ada 13, nilai observasinya ada 30, nilai tindak lanjut belum, nilai refleksi belum, nilai kinerja belum, dan sudah selesai juga belum ada. Oke, namanya status kepegawaian, jadwal observasi ini sudah disepakati dari dialog tadi antara guru dan kepala sekolah. Status observasinya ini nilai observasi, nilai tindak lanjut, nilai refleksi tindak lanjut, penilaian kerja, nilai observasi dan seterusnya. Nama status observasinya. Status dokumennya belum lengkap. Nah, sekarang langkah ketiga, berikan penilaian kepada guru yang mempunyai status observasi, nilai observasi dengan klik nilai. Kita klik nilai, maka kita akan mengadakan penilaian observasi kelas pada bagian 2A ini. Oke, kita klik nilai, maka di sini ada halaman progres penilaian kinerja. Sri Haryati kelas 2 matematika. Nanti Anda dapat melakukan penilaian akhir kinerja guru di sini. Oke, ini ada rincian penilaian kinerjanya. Progres penilaian kinerjanya. Berikan nilai untuk observasi dan periksa kelengkapan dokumen guru. Ini observasi kelasnya, jadwalnya Senin 1 Maret 2024. Kelengkapan dokumennya ini untuk pengembangan kompeten dan tugas tambahan. Nanti kita periksa. Oke, langkah keempat. Setelah Anda masuk ke halaman penilaian kinerja tiap guru, itu adalah menilai hasil observasi. Klik nilai. Maka sini kita akan dibawa ke bagian observasi kelas. Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Ini praktik pembelajaran. Berikut indikator yang akan diobservasi oleh Anda. Guru diharap meningkatkan keteraturan suasana kelas. Nanti kita cek rubrik observasinya. Ini sudah disediakan rubriknya. Observasi dinilai berhasil jika tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Bagian pertama, pelaksanaan observasi. Oke, ini ada nilai observasi, isi rubrik observasi kelas sesuai jadwal 1 Februari 2024. Ini nanti kita disediakan rubrik observasi sudah ada di PMM sini. Oke, kita klik di sini, cek rinciannya. Kita klik. Maka pada rubrik observasi kelas ini Anda dapat menilai hasil kinerja guru. Ada beberapa fokus perilaku guru yang perlu Anda nilai. Ini rubriknya seperti ini, rubrik observasi kelasnya. Ada catatan penilaian observasi tidak menjadi penilaian akhir kinerja guru. Ini praktik pembelajaran, keteraturan suasana kelas. Fokus observasi, guru melakukan komunikatif positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Upaya mempelajari buku kuliah, belajar dari Edutopia terkait classroom management, mengikuti topik classroom management di PMM. Fokus perilaku yang diobservasi, cek rubriknya. Satu, guru melakukan komunikatif positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini disediakan rubriknya. Nah, panduan penilaian, pilih salah satu. Belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif.
efektif. Belum dilakukan, belum ditunjukkan selama observasi kelas. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru nantinya. Dilakukan tapi belum efektif. Dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. Dilakukan dan efektif. Dilakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan. Sekarang kita lihat di sini langkah ke-6 itu cek dokumen RPP atau modul ajar yang sudah dilampirkan oleh guru. Kita cek modul ajarnya. Langkah ke-6. Jadi RPP matematika dari Sri Haryati tadi kita cek. Ke-7, nilai setiap poin fokus perilaku yang diobservasi. Jadi kita beri di sini nilai setiap poin. Dilakukan efektif, dilakukan belum efektif, belum dilakukan. Kita beri. Dan beri catatan. Beri catatan hasil observasi kita. Di sini misalnya guru melakukan komunikatif positif. Oke, ini adalah rubrik observasi Bapak dan Ibu. Nah, langkah ke-9, berikan rekomendasi untuk guru Anda untuk catatan mereka yang meningkatkan kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Beri ini, mempelajari strategi pengelompokan misalnya. Ini rekomendasi yang kita berikan pada guru yang bersangkutan. Apabila dibutuhkan, langkah 10, Anda dapat mengecek hasil observasi Anda dengan klik cetak. Lalu kita simpan untuk data apabila suatu waktu dibutuhkan. Kita cetak. Nah, kalau semuanya sudah selesai, ini ada catatan-catatan ya. Tadi, guru belum melakukan strategi karena belum dilakukan. Dilakukan tapi belum efektif. Guru membuat aturan tapi belum mengingatkan. Kemudian apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktik pembelajaran bisa meningkat di kemudian hari? Rekomendasi atas adalah mempelajari strategi pengelompokan. Nah, kalau sudah dirasa ini semua selesai, maka kita kumpulkan. Oh iya, tolong dipahami atau jadi catatan, nih karakternya 250 kata, tidak boleh lebih. Oke, kita kumpulkan ya Bapak dan Ibu. Nanti di bagian 2B ini penilaian dokumen tindak lanjut. Oke, kita kumpulkan tadi di sini halaman beranda pengelolaan kinerja. Jadi di sini nanti pada penilaian dokumen tindak lanjut ini langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah lanjutkan dengan menilai dokumen refleksi tindak lanjut dengan klik nilai. Tadi sudah nilai observasi, nilai dokumen tindak lanjut, sudah ada tandanya checklist selesai. Kemudian tindak lanjut observasi, pantau progres tindak lanjut guru, dan di sini nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Kita klik di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman beranda pengelolaan kinerja. Ini pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar PMM. Tantangan, ini ada 3 tantangan paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut. Isian dari guru di tantangan, pertanyaan dan jawaban guru. Ini beri penilaian dari pilihan belajar guru yang sudah dilakukan dari platform Merdeka Mengajar. Jadi kita beri penilaian. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Ini menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, sarana, prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Sadar tantangan dan penyebab berada di dalam kendali diri. Ini nanti menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Ini nanti tanggapan ini diisi oleh guru yang bersangkutan. Kemudian, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Kita ketik di sini karakternya sampai 1000 karakter. Oke. Langkah ketiga, isi penjelasan terhadap hasil penilaian Anda terhadap guru. Isi penjelasan terhadap hasil penilaian Anda terhadap guru. Terus langkah keempat, Anda dapat menyimpan pekerjaan Anda dan meneruskannya kembali di kemudian hari dengan klik simpan draft jika kita masih belum mau melanjutkan. Nah, tapi apabila sudah selesai, lanjut dengan klik ke pilihan belajar lainnya. Kita klik, misalnya sudah selesai, kita klik. Kita akan diarahkan ke halaman beranda pengelolaan kinerja di bagian pilihan belajar lainnya. Langkah ke-6, isi kembali hasil penilaian dan berikan penjelasan Anda terhadap penilaian kepada guru untuk pilihan belajar lainnya selain di PMM. Di sini ada upaya refleksinya. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi? Kita beri penjelasan terhadap penilaian tersebut. Baik, kita lanjut. Langkah ke-7, Anda dapat menyimpan pekerjaan Anda dan meneruskannya kembali di kemudian hari dengan klik simpan draft kalau ingin disimpan. Tapi kalau sudah dianggap sudah selesai, lanjut dengan kumpulkan. Kita klik kumpulkan. Nah, kita ke step selanjutnya, kedua C. Periksa kelengkapan dokumen. Anda dapat memeriksa kelengkapan dokumen yang sudah dilampirkan guru pada proses pelaksanaannya. Maka pertama adalah klik periksa untuk melihat hasil lampiran bukti dukung dari pelaksanaan kinerja. Yang
observasi kelas tadi, 3 langkah sudah kita selesaikan tadi. Kemudian yang kedua, kelengkapan dokumen. Kita klik periksa, maka pada langkah kedua ini Anda dapat melihat jumlah total poin dari rencana hasil kerja guru yang sudah dilakukan. Total poinnya 32 poin. Ini sudah memenuhi ekspektasi ya. Sudah memenuhi daripada ekspektasinya 32. Nah, klik cek untuk melihat hasil lampirannya untuk setiap rencana hasil kerja guru. Di ini poinnya 16, poinnya 16, di total poin 32. Ini sudah dikumpulkan, ini belum dikumpulkan. Kita cek dulu. Nah, ini kita cek untuk klik cek untuk melihat dokumennya. Kita klik nanti untuk melihat atau edit untuk mengubah dokumennya. Kita cek ya. Nah, kemudian kita ke langkah berikutnya, kedua D, periksa dokumen perilaku kinerja. Ini dokumen daripada perilaku kerja. Kita di sini bisa melihat hasil dokumen perilaku kerja yang sudah disepakati. Nah, langkahnya adalah klik cek untuk melihat dokumen perilaku kerja, cek perilaku kerjanya. Nah, rincian perilaku kerja guru yang sudah disepakati oleh Anda, ini bisa kita lihat sini, dapat membacanya kembali. Kita bisa membacanya kembali. Berikut perilaku kerja yang sudah disepakati. Cek daftar lengkap indikator dan perwujudan. Bisa kita klik nanti di sini. Oke, ini nama gurunya Sri Haryat. Akuntabel, indikator perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Perwujudan perilaku, memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Oke, klik beranda untuk kembali ke halaman utama. Nanti kita lihat lagi di bagian ketiga, mengumpulkan dokumen. Oke, beranda, kemudian masuk ke beranda tadi sudah kita klik. Anda sebagai atasan perlu mengumpulkan dokumen kurikulum operasional di satuan pendidikan, KOSP, dan kehadiran kelas. Ini klik lakukan penilaian untuk memulai pengunggahan dokumen. Klik lakukan penilaian. Kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah dukungan KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Anda. Selamat datang Hendrawan. Penilaian Anda dilakukan merupakan aspek penting dalam pendidikan kerja satuan pendidikan Anda. Nanti kita kumpulkan di sini, didukung kita di sini kita kumpulkan. Ada cek rapot dimensi pendidikan. Oke, kita kumpulkan. Nah, kita mengunggah KOSP dan kehadiran kelas Anda. Kehadiran kelasnya kita cari di folder mana. Ini sudah ketemu, misalnya kita klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan. Hasil unggahan kita cek, klik edit untuk merubah unggahan kalau mau diedit, dan kalau sudah ya berarti nanti kita lakukan ke langkah selanjutnya. Oke, ini cek untuk hasil unggahannya. Ini sudah terunggah, kita lihat. Kalau mau diganti diedit, dan ini juga dokumen kehadiran kelas Hendra Suprapto, juga cek dan edit ya. Kita lanjut. Apabila dokumen sudah terunggah semua, akan ditandai dengan indikator pengumpulan dokumen sudah komplit. Nah, di sini selamat datang. Penilaian Anda lakukan merupakan aspek penting dalam pendidikan satuan Anda. Di sini ada kata-kata sudah komplit nih. Kumpulan dokumen ini sudah lengkap ini. Unggah dokumen KOSP dan kehadiran kelas satuan pendidikan Anda. Ini sudah selesai. Oke, kita lihat lagi, coba kita lanjutkan. Ini lakukan penilaian tadi sudah ya. Oke, kita lihat dari sini ada pengumpulan dokumen indikator sudah komplit. Ini ada cek dimensi rapot pendidikan pilihan guru berikut yang menjadi fokus pendidikan kerja guru di satuan pendidikan Anda. Manajemen kelas, pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Ini dipilih oleh 22 guru. Dukungan psikologis dipilih oleh 8 guru. Metode pembelajaran itu tidak dipilih. Di sini kelihatan cek dimensi rapot pendidikan pilihan guru. Jadi Anda bisa mencek juga pilihan-pilihan dimensi rapot pendidikan yang dipilih oleh guru-guru di satuan pendidikan Anda. Oke, di sini pertanyaan yang sering diajukan, apa yang harus dilakukan jika saya tidak bisa akses pengelolaan kinerja dikarenakan jenis PTK berbeda? Jadi jawabannya, Anda dapat menghubungi operator sekolah untuk melakukan perubahan jenis PTK yang sesuai melalui Dapodik. Bagaimana jika kepala sekolah mengalami hambatan di luar kendalinya, seperti alasan kedukaan atau kendala teknis akses fitur yang mencegahnya untuk menyetujui dan memberikan umpan balik atas dokumen pengelolaan kinerja guru, sementara tenggat pengisian semakin dekat? Jawabannya adalah kepala sekolah dapat mendelegasikan pengelolaan kinerja guru kepada pelaksana tugas atau PLT yang telah ditugaskan melalui surat keputusan SK atau kepada guru lain. Jadi bisa saja mendelegasikan pengelolaan kinerja guru kepada pelaksana tugas atau PLT yang telah ditugaskan melalui surat keputusan atau SK atau kepada guru lain. Perlu diingat, meskipun demikian, kepala sekolah tetap akan bertanggung jawab untuk melakukan pengisian
melalui fitur pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar atau PMM. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan jika jadwal observasi yang sudah dijadwalkan berbeda dengan waktu observasi yang dilakukan oleh Anda sebagai kepala sekolah? Ini jawabannya adalah Anda tidak perlu khawatir. Anda sebagai kepala sekolah tetap bisa melakukan observasi kelas di luar dari jadwal yang sudah disepakati. Itu yang bisa disampaikan untuk informasi penggunaan fitur penilaian kinerja khusus pengguna kepala sekolah. Pelajari lebih lanjut mulai akses pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar sekarang, pahami alur dan penggunaan fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di link.tree/pengelolaan kinerja PMM. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, salam sehat dan selalu bahagia.